Ya, assalamualaikum Taurus, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian semua. Ini saya ambil tema tentang jodoh. Ya, oke. Karakter jodohmu ke depannya. Ya, oke. Yang ini otomatis saya tarik energinya karakter dari jodoh kalian ya. Itu seperti apa karakternya jodoh yang akan datang ke Taurus ke depannya ya. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu karakter jodoh Taurus ke depannya. Oke. Emotion running high. Ini dianya ini sosok yang istilahnya sekarang sudah bisa pergi dari emosi yang negatif. Dianya ini karakternya ya, kalau dulu emosinya ini mungkin meluap-luap gitu ya. Kalau misalkan marah mungkin meluap-luap, naik turun kayak gitu. Tapi sekarang si dianya ini sudah bisa mengendalikan emosi dia. Kalau misalkan dia kayak sudah mulai kerasa mau marah nih gitu ya, dia langsung bisa menahan emosi dia, bisa menahan diri, lebih tenang di sini energinya ya. Seperti itu orangnya. Yang pasti di sini ada perubahan-perubahan di emosi dianya ya, itu. Oke, ya, yang pasti di sini dengan energi emotion running high ini sosok dianya ini sosok yang sensitif ya, sosok yang sensitif, peka, peduli sebenarnya orang yang seperti ini gitu kan. Itu yang pasti ada kesensitifan di energinya dia, orangnya peka, peduli, simpati biasanya orangnya ya, kayak gitu, karena menggunakan menggunakan olah rasa gitu ya, olah rasa dalam artian di sini perasaan dianya yang digunakan gitu ya, itu, atau hati dia yang digunakan untuk menjalani semua proses kehidupan dianya. Oke. Personal issues resolution. Oke. Di sini mungkin kalian dealing dengan Cancer ya. Kalau enggak ya ini hanya energi aja gitu ya, kalian sesuaikan aja nanti. Di sini dia ini sosok yang kalau misalkan ada permasalahan ya, permasalahan di dianya, dia lebih memilih untuk berdiam diri, mencari solusi atau mencari jalan keluarnya sendiri. Orangnya seperti ini. Orangnya lebih tertutup sih ya, orangnya lebih tertutup. Kalau ada permasalahan ya dia handle sendiri kayak gitu, dia handle sendiri, dia nyari jalan keluar sendiri kayak gitu. Orangnya seperti itu ya. Yang pasti di sini dengan energi Cancer ini meskipun mungkin di luaran kelihatan keras, tetapi di dalamnya hatinya lembut, hatinya baik kayak gitu ya. Itu kalau misalkan dia ini sosok yang maskulin ya, sosok yang laki-laki dianya gitu ya. Kalau dia yang feminin ya, otomatis dia mempunyai energi feminin dan maskulin di sini di dianya. Yang pasti di sini karakter dia ini sosok yang di luarnya kelihatan acuh, kelihatan keras, kelihatan cuek ya, kelihatan kelihatan ya mungkin ada ego gitu ya, ada ego, tetapi di hati dia ini sebenarnya hatinya lembut, hatinya baik gitu ya, hatinya penuh dengan peduli. Di sini ada kepedulian di dianya kayak gitu. Kepiting, Cancer itu kan kepiting ya, kepiting itu kan luarnya cangkangnya kan keras tuh, tapi dalamnya kan lembut ya, gitu, lembut, enak gitu kan, itu. Oke. Sosok pelindung ya, sosok pelindung di sini ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa sih karakter jodoh kalian Taurus.
look at the bigger pictures. Ini lebih ke dia bisa melihat dengan cara pandang yang lebih luas di sini. Ya, itu. Jadi melihat semua aspek di kehidupan dianya. Kalau misalkan ada permasalahan, dia nggak cuman mencari solusi hanya satu jalan aja, tetapi lebih ke mencari solusi dengan banyak hal, dengan banyak cara, dengan banyak apa ya, yang pasti cara berpikirnya dia luas lah ya, cara berpikir, cara mencari solusinya kayak gitu tuh, cara pandangnya luas, cara berpikir luas. Jadi banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dengan lebih mudah karena mempunyai cara pandang yang banyak kayak gitu. Gimana caranya? Semoga kalian paham lah ya. Oke, ini energinya Sagittarius ya. Oke, Sagittarius. Kalau misalkan merencanakan sesuatu hal atau memplanningkan sesuatu hal di sini, dia lebih ke melihat dulu nih, ya, melihat dulu untuk planning dia ke depannya seperti apa, atau tujuan dia ini ke depannya harus bagaimana, seperti apa cara menjalani atau cara mewujudkan rencana atau planning tersebut itu seperti apa. Yang pasti di sini dia mempunyai cara pandang yang lebih luas ya. Ini kayak dianya ini mungkin rencananya untuk ke kalian ini lebih ke dia ngelihat dari banyak hal mungkin ya, ngelihat dari banyak hal di sini untuk mencapai ke kalian di sini. Dan mungkin saat ini dia lebih ke berpikir untuk di dianya sendiri bagaimana untuk mewujudkan hubungan dengan kalian di sini ya, energinya gitu. Kayak lagi apa ya, lagi introspeksi kali ya dengan energi ini, lagi introspeksi diri, lagi menganalisa, lagi menganalisa, introspeksi, melihat semua yang ada nanti ke depannya, tapi di dianya sendiri kayak gitu ya. Itu jadi untuk mencapai tujuan ke kalian dia lebih ke berpikir untuk di dianya harus seperti apa menuju ke kalian kayak gitu. Adjustment required ya. Di sini kalau saya lihatnya untuk si dianya ini lebih ke lagi mencari jalan keluarnya kali ya. Di sini seseorang ini sebenarnya kalau misalkan ada ada permasalahan di sini, lebih dia mencari jalan keluarnya yang cepat kayak gitu. Gimana caranya yang cepat? Yang pasti kayak ada energi keseimbangan di dianya ya, energi keseimbangan dalam artian di sini mungkin dia sudah bisa keluar dari kegelapan dan dia akan mendapatkan penerangnya di sini, dan mungkin dia sosok yang mencari jalan keluarnya itu kalau di malam hari ya, mungkin seperti itu, di malam hari merenung ya, mencari solusi di malam hari itu kan tenang ya, jadi akan lebih mudah untuk mendapatkan solusinya kayak gitu. Show the world the real you. Mungkin kalian terhubung dengan Aquarius Taurus oke. Di sini kalau saya lihatnya untuk karakter dianya ini, dia hanya sosok yang bisa menampilkan dia apa adanya di sini. Jadi ibaratnya apa yang dia lihat ya itu yang ada di dianya kayak gitu. Orangnya jujur dia, orangnya jujur di sini, dan di sini lebih ke ada kebersinaran, dikenal banyak orang mungkin seperti itu ya. Itu orangnya dikenal banyak orang nih ya, orangnya apa adanya gitu, tahu ya maksudnya apa adanya. Dalam artian di sini dia lebih ke jujur ya, apa adanya dia ya itu yang ditampilkan, ya itu yang diperlihatkan kayak gitu, enggak ada yang ditutup-tutupi kayak gitu ya. Orangnya jujur apa adanya kayak gitu. Dan ini kalau saya lihatnya dia
dia orangnya terkenal sih, dikenal banyak orang di sini. Energinya Aquarius itu banyak keberhasilan yang dia bisa wujudkan, banyak keberhasilan yang orang lain lihat, banyak keberhasilan, kesuksesan yang banyak orang lain mengagumi dia, kayak gitu ya. Itu banyak keberhasilan yang dalam artian mungkin dari kejujuran dia, kebaik hatian dia, ini banyak pencapaian dari keberhasilan dari situ ya, yang otomatis orang lain tahu tentang kebaikan-kebaikan dianya, tentang apapun yang ada di dianya, skill apa segala macam kayak gitu ya. Yang pasti ini kayaknya orangnya orang terkenal sih, orang yang dikenal masyarakat luas atau orang yang dikenal di lingkungannya kayak gitu ya. Itu banyak orang yang mengenal dia di sini gitu ya. Itu yang pasti orang melihat dianya ini sosok yang berhasil, sosok yang sukses di sini ya. Itu sosok yang pencapaian di kehidupan dianya ini maksimal kayak gitu. Orangnya seperti itu. Banyak pencapaian yang dia dapat di kehidupan dianya. Di sini pencapaian dia raih dan terkenal. Sesuaikan aja di kalian. Oke, di sini yang pasti ini orang ini nggak mudah untuk mencapai kesuksesan dianya sehingga menjadi dikenal banyak orang, sehingga menjadi terkenal di masyarakat luas kayak gitu ya, sehingga dia terkenal menjadi orang-orang yang benar-benar terkenal di seantero jagat, mungkin seperti itu ya. Itu ini dia mencapai itu dulu dari awalnya dari bawah, dari kegelapan, sehingga dia mencapai kebersinaran, nyampe bersinar sekali, nyampe di atas kayak gitu. Orangnya seperti itu. Wow, gitu ya. What do you need to release? Oke. Di sini si dianya ini lagi melepaskan banyak hal. Dia membutuhkan energi pelepasan yang mungkin energi pelepasan ini mungkin dari tadi ya, ada emotion running high, ini dia lebih memilih untuk melepaskan energi yang tidak baik ya, energi negatif kayak gitu, melepaskan orang-orang yang tidak baik di kehidupan dianya, melepaskan sesuatu hal yang kayak sudah pernah ada kehilangan di dianya, dan dia benar-benar bisa move on di sini gitu ya, bisa benar-benar melepaskan orang-orang di masa lalu yang memberikan ketidakbaikan untuk dia di sini energinya. Yang pasti ada energi pelepasan di sini, tetapi setelah dia melepaskan justru dia mendapatkan ini, show the world the real you itu. Setelah dia melepaskan, justru keberhasilan kedepannya yang ingin dia capai terwujud kayak gitu. Orangnya seperti itu ya. Oke. Kita lihat lagi ini aja ya. Nanti saya pakai kartu yang lain. Bring love into the situation. Oke, ini Aquarius lagi. Ini energi Aquarius besar. Ini lebih ke di setiap situasi dia memberikan penuh dengan cinta. Oke, berarti kebaikan-kebaikan yang dia berikan. Jadi dia terkenal karena kebaikannya. Dia dikenal masyarakat karena inner beauty-nya, kayak gitu ya. Itu karena di setiap situasi dia selalu memberikan kebaikan, penuh cinta di sini. Oke, bagus sih karakter dia ya. Coba kita lihat satu lagi. Oke, satu lagi. Oke ya. Oke, apa ini? Wow, udah. Ini kenapa saya buka lagi? Oke. Ya, you are very close to achieving your goals. Oke. Berarti dia ini lagi mencapai keberhasilannya, dan kayak ada rencana atau planning di dianya ini akan mendapatkan goalsnya, akan mendapatkan kemenangannya, keberhasilannya, kesuksesannya di sini. Orangnya seperti itu. Yang mungkin di sini dulu pernah ada pencapaian yang tertunda kayak gitu ya, itu planning tertunda, tetapi di sini di energinya dia ini
otomatis yang tertunda tadi ini dia jalani, planning dia jalani, dia bergerak untuk mencapai tujuan, yang otomatis hasilnya dengan kesempatan ini, dengan hasil ini dia mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu ada goalsnya, ada pencapaian-pencapaian yang signifikan sesuai yang diharapkan. Yang pasti ada banyak kemenangan di energi dia. Ini energinya Aquarius ini kan sosok yang berhasil ya, sosok yang berhasil, sosok yang terkenal kayak gitu ya. Itu ya, dia mungkin ingin menambah apa ya, pencapaian-pencapaian yang lain kayak gitu, menambah usaha atau bisnis yang lainnya kayak gitu ya, apapun itu, ingin menambah kesuksesan yang lain, dan dia mencapai itu. Dan di sini ada the answer unit coming, otomatis ini jawaban yang dibutuhkan datang, otomatis. Jadi ini kemenangan ini ada di dianya ya. Ini dia lagi mengusahakan sesuatu hal nih, kalau saya lihatnya, mengusahakan sesuatu hal agar ada pencapaian yang ada kemenangan, dan di sini ada jawabannya. Jawabannya datang, otomatis kemenangan itu ada di dianya. Energinya seperti itu ya. Oke. Gemini, kalian ada di sini. Oke, kita lihat pakai kartu ini dulu. Ya. Oke, yang pasti dia lagi ada pencapaian atau goals di kehidupan dianya untuk mendapatkan hasilnya kayak gitu, apapun itu pencapaian di dianya ya. Atau mungkin ini kalau berhubungan dengan hubungan asmara dengan kalian, di sini mungkin dia ingin tujuannya untuk mendapatkan kemenangan, mempunyai kalian. Nah, bisa juga ya, dia lagi mengusahakan nih saat ini, cuman saat ini sekarang dianya lagi kayak melihat, menganalisa, membaca kalian, mengintrospeksi diri sendiri, kedepannya harus seperti apa dengan kalian, nah kayak gitu. Yang pasti di sini ini adalah sosok yang memenangkan hati kalian, atau kalian yang memenangkan hati dia kayak gitu. Oke. Ada the bear. Dia ini karakternya ya, sosoknya lembut, kuat, memproteksi, melindungi, menjaga keluarga. Di sini sayang keluarga ya, orangnya seperti itu. Dewasa, bijak, hangat orangnya. Oke. Ya, kita lihat lagi. Ini dari karakter semuanya ya. Clouds. Oke. Kalau ada masalah, dia langsung cepat-cepat mencari solusinya atau jalan keluarnya di sini. Jadi nggak menunda-nunda kayak gitu ya. Itu yang pasti di sini energinya, kalau misalkan dia lagi ada masalah, dia langsung cepat mengambil tindakan kayak gitu, menyelesaikan semua masalah. Dan ternyata masalah itu kecil ibaratnya, dalam artian ini kayak mudah aja gitu loh menyelesaikan semua permasalahan yang ada di sini. Dan selalu ada jalan keluarnya gitu, kalau misalkan mencari jalan keluarnya gitu ya, selalu ada jalan keluarnya, ada solusinya di sini gitu kan. Itu oke ya. Kompas ini menuju sasaran, mencapai tujuan. Jadi di sini kayak ada yang benar-benar ingin dia capai di kedepannya, di sini di kehidupan dia ya. Itu, dan dia ini sosok yang fokus untuk mencapai tujuan ke depan. Kalau dia mempunyai tujuan, dia benar-benar fokus di situ gitu ya. Ibaratnya kayak ambisius ya, ambisius tapi dalam artian dengan usaha atau kerja keras dianya di sini, yang pada akhirnya ada keberhasilan di sini nih. Kalau ada permasalahan, dia ya menyelesaikan masalah, fokus untuk kedepannya agar ada jalan keluarnya gitu. Selalu ada jalan keluarnya di sini. Sosoknya pekerja keras di sini. Dan orangnya juga sabar, meskipun ambisius tetapi sabar juga orangnya ya. Gitu. Dengan melewati waktu ini dia sabar juga gitu.
Oke sih ya. Oke, bagus lah. Karakter dia ini fokus kalau mencapai tujuan. Kalau misalkan akan datang ke kalian, ya dia akan fokus untuk ke kalian, datang ke kalian kayak gitu ya. Oke. Eight of Cups, gentleman. Karakter dia ini ya sosoknya, kalau dari fisik ya ini tinggi besar nih orangnya, suka olahraga, fitness, badannya bagus ya untuk, kemudian kuat, berwibawa, bijak, berkarisma di sini. Itu ya orangnya. Ini kelihatan kalau dari luar sangar. Sangar. Orang luar, mungkin kalian dealing dengan orang luar ya, orang luar negeri itu kan besar-besar ya, tinggi besar. Kelihatannya ini, lihat gambarnya ya. Itu sangar, tahu nggak sih? Itu ya. Itu tetapi hatinya lembut, Eight of Cups. Kayak gitu. Tegas orangnya ya. Gitu. Oke. Seperti itu. Mungkin ada warna-warna coklat, mungkin dia suka warna coklat, atau karir yang berhubungan dengan baju coklat, atau apa namanya, mungkin kulitnya coklat sama sawo matang sama nggak sih? Itu ya, itu kalau dia gentleman, kalau dia laki-laki ya. Kalau dia perempuan mungkin seperti itu juga, bisa juga. Oke, ini juga mungkin ini seorang bos juga ya. Itu karirnya dia mapan di sini, itu anchor ya. Karirnya mapan di sini dan dia sudah berkarir lama di situ dan dia happy dengan karir yang saat ini dijalani di sini. Karirnya mapan, benar-benar mapan. Kalau mungkin ini dianya berkarir di suatu instansi atau institusi kepemerintahan terkait ya, dia di situ mapan dan mungkin sudah mempunyai kedudukan yang tinggi kali ya. Itu. Kalau di hubungan asmara dengan kalian ini ada energi kalian saling membutuhkan dan nggak mau melepaskan di sini, karena kalian sama-sama memberikan kebahagiaan kedua belah pihak ya. Energinya ingin kuat dalam hubungan bersama dengan kalian. Oke, ini ada office ya, ini karirnya mapan nih loh, lihat nih ya. Karirnya mapan, mungkin di instansi atau institusi terkait, atau kalau misalkan enggak, dia mempunyai usaha atau bisnis yang benar-benar sudah sangat besar di sini. Cuman mungkin di sini ada perubahan-perubahan ya, mungkin perubahan atau mungkin dia ingin mempunyai perubahan tempat tinggal, perubahan apa namanya, perubahan tempat bisnis, pindah tempat bisnis, mungkin seperti itu bisa juga. Atau ingin merubah karir yang lama ini menjadi karir yang baru yang dikreasikan kayak gitu. Yang pasti dia ini sosok yang lebih ke komitmen di karir itu sih orangnya ya. Yang pasti dia karirnya mapan. Kalau mempunyai usaha atau bisnis sendiri ya otomatis dia mempunyai usaha atau bisnis sendiri, atau mungkin dianya di sini dengan energi leadership ini, kalau dia mempunyai usaha atau bisnis sendiri ini dia akan memperluas jaringan gitu, akan memperluas bisnis ke daerah-daerah lain, ke tempat-tempat lain atau ke negara lain. Mungkin ingin ada ekspor impor di situ, atau ingin ada, yang pasti kayak ingin mempunyai usaha atau bisnis di luar daerah ya.
kota, provinsi atau negara di sini, atau dia berkarir di luar daerah, mungkin merantau mungkin ya, kayak gitu. Atau mungkin dia akan ada perpindahan di karir, ada perjalanan di karir di sini. Mungkin karirnya ini untuk mendekati keluarga, di sini ada Ten of Cups ya. Mungkin dia pindah ke karir baru yang dekat dengan keluarganya, kayak gitu energinya. Dan kalau kalian menanyakan jodoh kalian dari mana Bun, gitu, dari luar kota, luar provinsi, atau luar negeri ya, luar daerah kalian, yang pasti kalian LDR di sini hubungannya. Jodoh kalian ini dari orang luar, bukan daerah kalian di sini. Mungkin luar kota, luar provinsi, atau luar negeri. Oke. Dan dia akan datang ke kalian nih. Jodohmu maunya sih dirimu. Oke. Suaranya fals, ngapain nyanyi ya? Oke. Yang pasti di sini jodoh kalian, jodoh bukan dari daerah kalian lah ya, itu. Oke. Mungkin berhubungan dengan jodoh kalian, berhubungan dengan apa namanya, dengan kapal. Mungkin karirnya di laut, karirnya di pantai, di kapal, berlayar mungkin, atau ya apapun itu kalian sesuaikan ya. Atau berhubungan dengan warna coklat, atau suatu instansi atau institusi terkait, berhubungan dengan laut, apapun itu. Oke. Wow. Clock ya. Oke, waktu kalian tunggu, atau si dianya ini lagi menunggu waktu yang tepat untuk datang ke kalian di sini. Atau hal-hal yang berhubungan dengan waktu itu dia tunggu di sini. Atau mungkin di sini ya, energinya di dianya ini ada hubungannya dengan waktu yang berhubungan dengan kalian. Mungkin dianya ini menunggu waktu ini ya, karena ada letter, dia menunggu waktu untuk datang ke kalian atau memberikan kabar ke kalian di sini. Mungkin kalian komunikasi lagi nggak baik-baik saja, bisa juga ya. Itu mungkin dia akan memberikan kabar, ke kalian, kabar pasti ya, message, akan ada komunikasi lagi di sini di kalian ya. Mungkin komunikasi ini kedepannya lebih serius, energinya seperti itu. Dia akan menepati janji, mungkin kalau dia sudah berjanji dengan kalian tetapi tertunda ya, dia akan menepati janji di sini. Mungkin waktunya belum tepat datang ke kalian gitu ya. Dia janji tetapi waktunya belum tepat untuk didatangkan ke kalian sebagai jodoh, yang otomatis ini dengan energi clock ini waktunya diambil kendali Tuhan gitu. Jadi nanti kalau saatnya tepat dia akan membuka komunikasi ke kalian lagi, memberikan kabar pasti di sini, atau melanjutkan janji dianya, atau memberikan hubungan yang lebih serius, ada komitmen ke level yang lebih tinggi, yang berhubungan dengan surat, akte nikah mungkin ya, kayak gitu. Yang pasti ini tentang kabar ini, kabar yang menggembirakan, membahagiakan untuk kalian. Mungkin dia akan memberikan kabar pasti ke kalian, membuka komunikasi ke kalian, dan ini memberikan kebahagiaan untuk kalian. Bisa juga ya. Itu. Yang mungkin di energi dianya ini ada hubungannya dengan janji
kontrak, kesepakatan, komitmen, ya itu berhubungan dengan surat, akte, berkas-berkas mungkin, dokumen-dokumen. Mungkin datang ke kalian menunggu ini tentang dokumen, berkas, surat, akte, kabar pasti, menunggu ini ter-ACC semua baru bisa datang ke kalian. It's okay. Menunggu visa mungkin. Yang pasti ini kalau waktu sudah tepat, Tuhan menghendaki untuk dia datang ke kalian menjadi jodoh, ya otomatis ini jodoh kalian. Mungkin di sini ada, ya karena ini energi the ship sama the clock, kemudian ada ini Leta, ya otomatis ini orang jauh akan datang ke kalian menepati janjinya kalau waktunya tepat, dan berkas-berkasnya di sini sudah sudah clear gitu ya. Itu yang pasti dia akan memberikan kabar pasti untuk ke kalian datang, kabar yang menggembirakan. Oke. Ya itu, dan di sini kalau saya lihatnya lebih ke energinya di dianya, energi yang memberikan kepastian ke kalian kali ya, energinya seperti itu. Oke. Ya ini bottom of the decknya the garden. Dia ingin tetap bersama dengan kalian, ini angka 8 infinity ya. Itu dia ngerasa aman, nyaman, tenang, damai bersama dengan kalian di sini. Oke, ada peningkatan pertumbuhan di kehidupan dianya bersama dengan kalian ya. Itu, dan dianya ini sosok yang kalau bisa bersama dengan kalian ya ada ketenangan, kenyamanan, kedamaian di hubungan kalian. It's okay. Yang pasti di sini sosoknya sosok yang memberikan kenyamanan, ibaratnya memberikan kenyamanan, gimana cara lebih ke kalian nyaman lah ya dengan dia. Nah kayak gitu ya, itu kalian nyaman dengan dia dan dia nyaman dengan kalian. Yang pasti dia menginginkan untuk adanya peningkatan di hubungan asmara kalian, growth-nya. Yang pasti mempunyai energi positif di saat bersama dengan kalian, dan kalian juga sama gitu. Nih 9 of Cups juga ya, ini tenang, aman, nyaman, damai. Dia orangnya suka di rumah atau mempunyai karir, keuangan, bisnis usaha di rumah, apapun itu. Yang pasti dia ini nggak suka keluyuran nih kalau saya lihatnya ya. Itu orangnya introvert gitu lah ya. Page of Wands, ada planning yang ingin dia realisasikan, dan ini memberikan kebahagiaan untuk dianya. Ada rencana yang terwujud di dianya dan dia mendapatkan bahagia di sini, kebahagiaan di dianya. Dia ini sosok yang ceria ya, itu happy, sosok yang happy. Mungkin sekarang dia ngerasa bahagia di sini, ada kebahagiaan yang dia dapatkan gitu ya. Oke. 2 of Wands ya, ini karena ada rencana, 2 rencana dan terrealisasi satu persatu di sini, dan dia sudah menggenggam dunia. Oke, berarti kalau rencana di dianya ini terwujud dan terrealisasi ya, dia bisa
apa yang dia inginkan, apa yang dia wujudkan bisa terrealisasi di sini. Nih kebahagiaan kan, Eight of Cup ya. Itu banyak kebahagiaan yang akan dia dapatkan, atau mungkin di sini dia akan memberikan banyak kebahagiaan ke kalian. Karakter dia ini dewasa, bijak, matang di sini ya. Itu misal meskipun ada masalah dia happy, enggak diperlihatkan kayak gitu ya. Itu dia lebih memilih untuk happy aja, bahagia aja kayak gitu. Yang pasti di kehidupan dianya ini banyak kebahagiaan yang dia raih, yang dia capai di sini. Kalau misalkan kalian dealing dengan orang lama ya, dia akan memperbaiki hubungan lagi dengan versi terbaru terbaiknya dia, dan justru dia akan memberikan banyak kebahagiaan untuk kalian. Kalau orang baru ya mungkin ini orang baru di kehidupan kalian. Yang pasti kalian bahagia di sini dengan seseorang ini. Ya. Oke. Di sini kalau saya lihatnya lebih ke ini energinya cup ya. Hubungan asmara, otomatis dia tujuannya ke hubungan asmara. Ini kan banyak pencapaian nih ya, banyak pencapaian dia, ada goalsnya di sini. Yang mungkin dia ingin mempunyai goals di hubungan asmara juga di sini ya. Energinya seperti itu. The Magician, banyak keajaiban yang ada di kehidupan dianya. Jadi usaha kerja keras kalian ini akan mendapatkan hasilnya, yaitu kemenangan, keberhasilan di sini. Ada kebahagiaan di dianya, dan dia nggak mau berpisah dengan kalian nih. Infinity ya. Ya namanya jodoh. Bagaimanapun permasalahan kalian, jauh tempatnya kalian ya, itu kemudian waktu lamanya kalian atau apapun itu, istilahnya meskipun ada kendala permasalahan, jarak dan waktu, kalau memang kalian dijodohkan ya otomatis Tuhan akan mempertemukan kalian lagi di sini dengan kartu Infinity nih yang ke-8. Itu yang kalian mungkin nggak nyangka kalian jodohnya dia kayak gitu. Yang saat ini ada di kalian nih orangnya, masih ada di circle kalian di sini. Tapi mungkin kalian nggak nyangka, oh ternyata dia jodoh saya, nah kayak gitu. Itu yang pasti ini keajaiban yang datang ke kalian nih, jodoh di kalian ya. Itu memberikan banyak keajaiban untuk kehidupan kalian lah ya, gitu. Oke. Ini kok saya suruh buka ini tadi, saya shuffle sedikit. Oke, Ten of Pentacle. Keluarga besar dianya menerima kalian, keluarga kalian menerima dia. Kalian ada disetujui di hubungan ini gitu ya, dengan Ten of Pentacle ini. Dianya ini sosok yang keluar, mungkin dari keluarga besar, mungkin ya, keluarganya besar mungkin kayak gitu. Dari segi karir, keuangan, bisnis usaha, mapan di sini mungkin mempunyai karir keuangan, bisnis usaha sendiri atau bisnis keluarga mungkin. Dari keluarga yang penuh dengan keberlimpahan ya. Yang pasti dari segi keluarganya ini mapan gitu ya, itu karena sepertinya kayak ada keuangan yang dari keluarga tersebut, itu keluarga besar dianya gitu ya, itu ada keberlimpahan di sini. Oke. Five of Wands. Oke. Kalau dia mempunyai usaha atau bisnis sendiri ya otomatis ini dia melewati proses persaingan. Five of Wands ya. Tetapi justru dengan persaingan ini
bisa mencapai tujuannya kayak gitu. Oke. Yang pasti di sini kayak ada persaingan-persaingan di sini yang dia lewati, tetapi dengan persaingan ini justru dia bisa memilih kalian mungkin ya. Mungkin kalian ada di antara pilihan di mereka gitu kan, di dianya. Mungkin ada pilihan kalian sama orang lain mungkin, tetapi karena ini jodoh kalian ya otomatis kalian yang menang, karena ini kebahagiaan dianya, hati besarnya dia berikan ke kalian. It's okay. Queen of Pentacle, kalau misalkan di segi karir, keuangan, bisnis usaha dia ya mungkin ada persaingan di karir itu dan dia menang dengan goalsnya tadi ya, karena dia bisa menempati Queen of Pentacle, bisa menempati sebagai sosok ratu di karir gitu kan. Itu yang pasti di sini segi karir, keuangan, bisnis usaha dianya ini sangat-sangat mapan ya. Ada persaingan tetapi dia melewati dengan mudah kayak gitu ya. Itu wow, jodoh kalian memang ini ya, The Lovers. Oke. Ya, karakter jodoh kalian seperti ini. Ini dianya sosok yang mandiri ya. Kalau dia seorang feminin atau perempuan, dia sosok yang mandiri, mempunyai usaha bisnis sendiri mungkin, atau karirnya mapan, mempunyai kedudukan di sini. Sosoknya setia, tanggung jawab, komitmen, enggak pelit orangnya, loyal dan royal. The Lovers ini adalah jodoh kalian. Ini energi kalian gitu ya, energi seseorang yang akan datang ke kalian di sini. Itu ya, itu. Dan di sini lebih ke mungkin dia sudah mapan dari segi karir, keuangan gitu ya. Itu kemudian datang ke kalian, memang mencari jodoh yang dipertemukan dengan kalian. Kalau ini orang baru di kalian ya, kalau ini orang lama ya otomatis ini jodoh kalian, ini orang lama yang dipertemukan kembali ke kalian menjadi jodoh di sini. Seven of Swords ya, ini sudah ada komunikasi di kalian nih. Kalau saya lihatnya kalian sudah kenal dengan seseorang ini dan kalian bahagia menjalaninya gitu ya. Itu kalau misalkan saat ini kalian lagi lagi masing-masing misalkan komunikasi belum ada kendala, di sini dia akan melanjutkan komunikasi lagi, di sini akan memperjuangkan lagi gitu ya. Itu energinya. The Chariot ini kemenangan lagi loh. Kalian adalah sosok yang dimenangkan di kehidupan dianya. Ya, itu. The Chariot ini kesuksesan, kemenangan, keberhasilan di sini. Jadi mungkin ada pencapaian-pencapaian di kehidupan dianya dulu gitu ya. Mungkin di segi karir, keuangan, bisnis usaha dulu kayak gitu. Baru dia datang ke kalian kalau memang itu sudah benar-benar memberikan kenyamanan, keberhasilan di dianya, dia datang ke kalian menjadi jodoh yang memang dipertemukan Tuhan untuk kalian. Bisa juga ya. Kalau ini orang lama ya, orang lama yang ingin memperbarui hubungan dengan kalian lagi dengan versi terbaik-nya dia. Kalau orang baru ya ini orang baru yang ada di kalian menjadi jodoh kalian gitu. Energinya seperti itu. The Chariot, Cancer. Oke. Cancer, Aries, Taurus dengan Taurus mungkin ya. Virgo, Capricorn, ini tadi ya, ada Aquarius, apa tadi yang saya sebut gitu kan. Untuk Libra. Oke. Apa tadi? Cancer, Pisces, Scorpio ya. Itu yang memakai hati. Memakai hati.
Itu sih. Yang pasti seseorang ini sosok yang sukses, berhasil, yang akan menjadi jodoh kalian ya. Dan ini adalah jawaban yang kalian tunggu selama ini, seseorang ini yang menjadi jodoh ke kalian. Oke. Itu sih. Ya. Oke, kalau misalkan di sini ada persaingan, mungkin kalau di dianya memang benar-benar masih sendiri ya, ini mungkin persaingan di segi karir keuangan dianya ya, dia melewati itu dan dia lagi berproses ke karir keuangan ini dan mendapatkan, meskipun ada persaingan tapi dia menang ya, itu ada kemenangan, kesuksesan, keberhasilan yang otomatis untuk jodoh ya, kalian yang menang di hati dia, yang dia pilih gitu ya. Kalian adalah sosok yang dimenangkan di hati dia, kayak gitu ya. Jadi kalian adalah jodoh dia yang memang energi kalian dimenangkan dia gitu, atau dia yang memenangkan kalian, gimana? Atau kalian menang mendapatkan ini, nah bisa juga mendapatkan dia ya, karena dia sosok yang seperti ini. Yang pasti ada kemenangan, keberhasilan di hubungan asmara kalian ya, yang melewati proses di sini hubungan kalian. Tapi ternyata dengan waktu yang Tuhan handle, pada akhirnya dia datang ke kalian lagi, jodoh ke kalian lagi ya, kalian menang gitu. Karena dia datang ke kalian menjadi jodoh. Itu sih ya. Atau ada keberhasilan di hubungan kalian menjadi jodoh, gitulah ya. Oke, itu yang saya bisa readingkan di sini ya. Oke, karakter dia seperti itu. Ini sepertinya kayak karakter sama energi ya yang ketarik di saya gitu. Kalian sesuaikan aja ya. Oke, entah ini orang baru di kalian untuk jadi jodoh, atau orang lama yang memperbaiki atau memperbarui hubungan dengan versi terbaru terbaiknya dia. Dan kalian ada keberhasilan, ada jodoh di sini, dipertemukan di sini gitu ya. Gitu. Oke. Yang pasti Tuhan memberikan dia ke kalian menjadi jodoh itu di saat yang tepat, di saat kalian sudah ada keberhasilan dalam versi masing-masing gitu ya, itu kalian dipertemukan di sini. Dan kalian ada rasa aman, nyaman, tenang, damai. Ini jawabannya yang kalian pertanyakan tentang jodoh kalian ya, itu. Oke. Ya, saya rasa cukup ya. Itu Taurus, sosok yang akan menjadi jodoh di kalian di sini ya, kedepannya karakternya seperti ini ya. Oke, afirmasikan, aminkan aja kalau semua energi ini diinginkan kita semua yang reading di sini gitu ya, agar menjadi nyata untuk kita semua yang reading di sini gitu ya. Afirmasikan aja semua, aminkan aja gitu kan. Itu. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Ada 2 channel di saya, yaitu Love Reading, channel yang kedua khusus Love Life ya. Di sini per zodiak, ini Dewi Ratna. Oke. Barangkali kalian ingin tahu tentang love life-nya juga, kalian bisa ikuti channel saya yang kedua ya. Ya, saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.